Planet 77 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 10 penjurusan IPS, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1 mata pelajaran sejarah peminatan, yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Oke, selamat menyaksikan. Pada dasarnya, pelaku sejarah adalah manusia itu sendiri. Tanpa sejarah, manusia sebagai makhluk hidup patut dipertanyakan keberadaan dan aktivitasnya. Demikian juga dengan sejarah, tanpa manusia tidak akan ada sejarah. Manusia terkait dengan ruang dan waktu. Dalam pembentukan sejarah, manusia, ruang, dan waktu tidak bisa dipisahkan. Secara spesifik, ruang dalam sejarah adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Meskipun manusia bisa keluar angkasa dengan teknologi terkini, tetapi aktivitas manusia keluar angkasa tidak bisa jika tidak dikaitkan dengan aktivitas manusia yang berada di permukaan bumi. Sedangkan waktu merupakan sebuah dimensi di mana manusia bisa menjalani kehidupannya secara continuity. Artinya waktu itu terus berjalan, dan seiring dengan berjalannya waktu, maka manusia akan mengalami perubahan dari satu hal ke hal lainnya. Dan setiap orang memiliki pandangannya sendiri terhadap pemanfaatan waktu yang mereka jalani. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran manusia, sehingga menyebabkan manusia bertindak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan. Maka terjadilah sejarah dari ketiga unsur utama sejarah ini, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dan sekali lagi, tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur sejarah tersebut membuat sejarah itu sendiri berkelanjutan. Prof. Kunto Wijoyo, salah seorang ahli sejarah dari Indonesia, membagi keberlanjutan dalam sejarah itu menjadi 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Pertama, perkembangan. Perkembangan itu adalah bentuk gerak masyarakat yang pada umumnya perkembangan masyarakat tersebut berkembang dari hal yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah kesinambungan. Kesinambungan di sini maksudnya bahwa rangkaian peristiwa sejarah dari masa lalu sampai saat ini, kemudian yang akan terjadi di masa depan, merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan di sini maksudnya adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau bisa kembali terjadi di masa selanjutnya dengan keidentikan. Maksudnya mirip, karena peristiwa masa lalu yang terulang di masa kini sejatinya bukan dua peristiwa yang sama, tapi peristiwa yang berbeda, hanya saja memiliki kemiripan dari karakteristiknya. Contoh, Presiden Soekarno lengser akibat dari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, dan hal tersebut terulang kembali pada zaman Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto pun lengser karena akibat aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Yang terakhir adalah perubahan. Perubahan memiliki makna berubah, yaitu mengganti dari A menjadi B. Dalam artian A itu akan hilang dan tergantikan oleh B. Perubahan bisa terjadi pada pemikiran, bisa juga terjadi kepada keyakinan, bisa juga terjadi kepada hal-hal fisik misalnya. Mungkin kalian bingung perbedaan antara perkembangan dan perubahan.
Oke, jika kalian bingung perbedaan antara perkembangan dan perubahan, saya akan analogikan dengan makanan. Meskipun makanan ini tidak usah disebut sebagai perkembangan atau perubahan ya. Contoh begini, kalau perkembangan itu kan A menjadi AB. Contoh, kita pesan mie ayam. Nah, mie ayamnya itu kita tambahkan dengan bakso dan dengan kerupuk. Kalau perubahan, pesanan mie ayam kita dirubah menjadi pesanan bakso, mie bakso. Jadi perubahan itu mengganti dari A menjadi B, sedangkan perkembangan itu A yang ditambahkan dengan komponen B menjadi AB. Oke, kembali lagi kepada konsep manusia, ruang, dan waktu. Kita contohkan dengan terjadinya pengeboman dua kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan Nagasaki 9 Agustus 1945. Maka unsur manusia di sini adalah pihak Amerika sebagai pihak yang mengebom, kemudian pihak Jepang sebagai pihak yang dibom. Nah, kemudian waktu di sini adalah tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Sedangkan tempat tentu saja di negara Jepang. Lebih spesifik lagi adalah di dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Terakhir, karena sejarah itu berkelanjutan, maka rangkaian peristiwa sejarah di masa lalu akan membentuk kehidupan di masa sekarang. Dan tentu saja akan terus berlanjut dan membentuk kehidupan di masa yang akan datang. Maka kita sebagai orang yang belajar sejarah sudah seyogianya bisa belajar dari sejarah, sehingga kehidupan sekarang itu merupakan hasil dari pembelajaran di masa lalu, dan kemudian kita harus menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, ini adalah tugas pertama kalian, baik itu sejarah Indonesia ataupun sejarah peminatan kelas 10 yang kelasnya saya ajar. Nah, untuk tugas pertama ini kita membuat silsilah keluarga yang diawali dengan mencantumkan nama kita di bagian bawah, nama lengkap ya. Kemudian diberi garis untuk mencantumkan nama kedua orang tua kita. L itu laki-laki, P itu perempuan. Dan seterusnya diberi garis lagi untuk mencantumkan nama kakek nenek dari ayah maupun dari ibu, dan seterusnya ke atas. Tugas ini boleh di kertas HVS, boleh di kertas gambar, boleh diwarnai, boleh sekreatif mungkin, boleh mencantumkan foto, boleh. Nanti tugas ini cukup difoto jika sudah selesai, kemudian diserahkan ke admin kelas masing-masing. Boleh juga buat di komputer, silahkan. Silahkan kalian mencari tahu, boleh bertanya kepada orang tua, ataupun bertanya kepada kakek nenek jika masih ada. Jika kalian sudah berusaha untuk mencari nama tetapi tidak ketemu, ya, tidak ditemukan, maka dikosongkan saja. Tidak boleh pakai nama palsu ya. Mudah-mudahan dengan membuat tugas ini kita bisa lebih menghargai sejarah diri kita sendiri, dan kita bisa tahu dari mana kita berasal. Banyak loh dari kita yang bahkan tidak tahu nama kakek neneknya sendiri. Ini di layar 4 generasi ke atas. Kalau kalian bisa mencari informasi lebih, boleh sampai generasi ke-7 misalnya. Semampu kalian. Terima kasih. Demikian untuk penyampaian materi kali ini. Mudah-mudahan adik-adik semua diberikan semangat, tetap semangat untuk belajar di tengah situasi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.